Selamat datang di perkuliahan analisa dan perancangan sistem informasi. Kita bertemu lagi untuk pembahasan tentang perancangan sistem. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang perancangan sistem menggunakan alat bantu DFD, khususnya pembuatan DFD level. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang pembuatan DFD konteks, ya, pembuatan DFD konteks. Nah, ini adalah kelanjutannya. Baik, mari kita bahas bersama. Dan tekniknya sebenarnya tidak sulit, yang penting kita menguasai beberapa poin penting bahwa dasar dari DFD level nanti adalah DFD konteks, ya, dasarnya dari sana. Dan yang kedua adalah HIPO, ya, yang harus diperhatikan. Baik, kita langsung menuju kepada pembuatan DFD level, ya, DFD level. Oke, ini saya lewati, ya, di sini. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa DFD ini adalah alat bantu perancangan sistem di mana digunakan untuk menggambarkan sistem secara umum, ya, dengan menggunakan sebuah diagram. Nah, berarti nanti pada saat pembuatan diagram perlu adanya suatu deskripsi atau penjelasan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membuat diagram HIPO, ya. Ini bukan merupakan DFD, ya, ini sebagai dasar nanti dalam pembuatan diagram DFD. Kita sudah bikin diagram konteks pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan hari ini kita nanti akan membuat diagram data flow diagram level, ya, diagram level. Diagram level ini bisa terdiri dari diagram level 0, ya, DFD level 0. Kemudian kalau masih bisa di breakdown atau dijabarkan lagi, ya, dibuatkan diagram level 1. Kalau diagram level 1 masih bisa dijabarkan lagi, ya dibuatkan lagi diagram level 2. Tapi umumnya hanya sampai level 1. Nah, dasarnya tetap sama, pembuatan dari diagram arus data atau data flow diagram ini dengan menggunakan diagram flow dokumen, ya, diagram aliran data. Dasarnya tetap dari flow of dokumen kalian. Oke, berarti pada hari ini nanti akan kita bahas pembuatan diagram DFD level 0 dan DFD level 1. Oke. Nah, di sini DFD level di sini memiliki simbol yang hampir sama, sebenarnya hanya ada tambahan, ya, dari simbol DFD konteks kemarin. Yang pertama adalah simbol proses, bentuknya lingkaran. Kalau diagram konteks kemarin, proses ini hanya satu, lingkaran di tengah, ya. Bisa rounded rectangle atau ellip atau lingkaran. Nanti pada DFD level ini, proses ini harus lebih dari satu, ya. Jadi karena penjabaran dari DFD konteks. Jadi DFD konteks dijabarkan ke dalam DFD level. Kemudian simbol garis panah di sini menunjukkan aliran data. Simbol penyimpanan, nah, simbolnya seperti ini, kotak. Biasanya di tengah sini ini ada nama, ya, ada nama dari database atau tabel tersebut. Kemudian simbol sumber data, ya, isinya kemarin sama seperti atau entitas, ya. Sumber data ini adalah bagian, orang, ya, atau mungkin adalah personil, petugas yang memberikan data ataupun menerima hasil data. Ini simbol-simbol yang digunakan di dalam
DFD level. Oke, saya kira cukup jelas. Kemarin sudah kita gunakan yang simbol proses, simbol panah, dan simbol sumber data. Hari ini kita akan tambah dengan simbol penyimpanan. Oke. Nah, pada kesempatan ini saya akan gunakan contoh sistem informasi perpustakaan. Ini yang nanti akan kita pakai untuk latihan. Yang saya tampilkan sekarang adalah diagram konteks sistem informasi perpustakaan. Jadi ini adalah DFD konteks. Perlu diingat, lingkarannya hanya satu, prosesnya hanya satu. Ya, judul dimasukkan di dalam lingkaran tersebut. Entitas atau sumber datanya 1, 2, 3 ya, ada 3. Di sini hanya menerima data. Di sini bisa mengakses anggota. Berarti ini adalah jaringan, nanti bisa mengakses juga. Jadi ini kalau panahnya ada masuk ya, ada masuk ini dia bisa mengakses ke sistem. Kemudian ini berarti anggota menerima kartu. Di sini juga menerima ya data ya, view ya, mungkin laporan data buku, laporan dan seterusnya. Jadi bisa view di kertas maupun view di monitor. Nah, DFD level adalah penjabaran dari DFD konteks ini. Kalau di sini entitasnya ada 3, kepala perpus, anggota maupun administrasi, nanti di DFD level juga harus ada 3. Kemudian aliran datanya berapa? Ini juga harus sama nanti aliran datanya. Ya, misalnya kepala perpus dapatnya 3 laporan, nanti di DFD level harus 3 juga. Oke, itu yang perlu dipahami. Ya, sekarang kita lanjut. Ya. Nah, di dalam DFD level, ya, di dalam DFD level, di sini ada proses 3 minim ya. Proses 3 itu adalah proses pendataan atau input, kemudian proses transaksi, dan yang ketiga adalah proses output atau laporan. Jadi di level 0 ini menjelaskan bagaimana pendataan data utama, kemudian bagaimana transaksi yang terjadi atau prosesnya, dan bagaimana laporan itu dibuat. Masing-masing menggunakan tabel atau database. Nah, jadi kalau di sini di level 0 ini ada penomoran ya, 1.0 biasa dipakai untuk pendataan, 2.0 untuk transaksi ataupun 3.0, 4.0 dan seterusnya. Kemudian yang terakhir laporan. Ya, misalnya di sini 5.0. Kalau transaksinya lebih dari 1 bagaimana, Pak? Misalnya ada lagi, boleh ya dibuatkan transaksi, kemudian ada lagi transaksi. Kalau tadi kasusnya di perpustakaan, berarti transaksi ini bisa transaksi pinjem, di sini transaksi kembali, pengembalian buku, di sini transaksi denda, misalnya penghitungan denda. Setelah ini direncanakan, langkah selanjutnya adalah entitasnya digambarkan, posisinya di mana, nanti bisa diubah-ubah posisi ini. Ya. Dan tekniknya silahkan nanti bisa dari atas ke bawah lurus atau mungkin yang lain ya. Setelah ini baru bagaimana aliran data tersebut berjalan. Nah, oke ya. Sekarang kita lihat hasilnya. Oke, ya, pahami dulu tadi sudah. Nah, hasilnya seperti ini. Proses 1 tadi pendataan, karena di dalam perpus itu ada pendataan anggota dan buku, maka saya tuliskan di sini pendataan anggota dan buku. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari HIPO, bagian I ya, inputnya. Yang lain jangan dilihat dulu yang sini, kita lihat prosesnya dulu, pendataan anggota dan buku. Nah, setelah itu, siapa yang berperan? Anggota dan administrasi. Anggota ini kenapa? Dia memasukkan data anggota. Di dalam proses 1 tersimpan di tabel anggota. Ya. Pada saat dia melakukan
memasukkan identitas anggota dan selesai disimpan, maka nanti dia dapat kiriman kartu anggota. Bisa by file ya, nanti akan dikirim. Jadi sistemnya memberikan kartu anggota ini ke dalam ke anggota. Kemudian administrasi mencatatkan data buku baru di proses ini. Setelah selesai dicatat disimpan, akan masuk ke tabel buku. Ya, akan masuk ke tabel buku. Nah, administrasi juga bisa melihat view data anggota. Data anggota ini bisa dilihat oleh bagian administrasi, mungkin untuk persetujuan anggota di sini. Ini proses 1. Ya. DFD level 0, Sistem Informasi Perpustakaan baru proses 1. Selanjutnya, nah ini kan input tadi, pendataan bagian input. Sekarang kita akan ke transaksi. Nah, transaksi. Jadi pada saat transaksi di sini kita tidak perlu melihat yang satu lagi, kita bahas 2 dan 3. Siapa yang berperan? Anggota. Siapa lagi? Karena ada panah ke sini berarti administrasi. Tabelnya apa saja? Buku, anggota, dan pinjam. Jadi ada 3 tabel juga berperan. Cara membacanya bagaimana? Nah, proses nomor 2 itu peminjaman buku. Bagaimana ini terjadi? Anggota memasukkan data buku yang dipinjam dan data anggota dia. Kemudian juga menyerahkan kartu ke sistem. Setelah itu sistem akan mencatat data pinjam si anggota, disimpan di tabel pinjam. Ya. Kemudian dari peminjaman ini administrasi bisa mengupdate atau meng-ACC pinjam buku yang dipinjam oleh anggota. Pada saat proses peminjaman ini membutuhkan data buku di dalam sistem menggunakan tabel buku. Juga menggunakan tabel anggota. Ya, tabel buku maupun tabel anggota. Ini proses minjam. Selesai. Kapan buku diberikan? Nah, ini mungkin bisa by offline ya. Di anggota datang, bukunya diberikan. Atau buku itu dipaketkan begitu ya, dan sebagainya. Itu teknik, karena ini sistemnya online, jadi pinjam by online kemudian bisa diambil. Kapan itu pengembalian? Nah, pada saat pengembalian di sini anggota memasukkan data buku, data anggotanya, dan data pinjam ke dalam sistem pengembalian. Kemudian dari penginputan penginputan transaksi pengembalian akan tersimpan di tabel pinjam. Yang asalnya tadi pinjam, datanya kemudian mungkin akan beralih menjadi sudah dikembalikan. Nah, administrasi yang mengupdate data-data tersebut. Ya, administrasi mengupdate data tersebut di sini. Mendapatkan data peminjaman. Ini proses 3. Jadi 2 dan 3 ini adalah transaksi atau proses dari pengolahan datanya di sini. Kalau ini tadi pendataan nomor 1. Selanjutnya yang ketiga. Nah, output. Output di sini dituliskan di nomor 4 ya. Pembuatan laporan. Ya, pembuatan laporan ini hasil dari sistem yaitu output. Tadi sudah kita bahas di diagram konteks ya, bahwa kepala perpus itu mendapatkan 3 laporan. Pada proses 4 pembuatan laporan, yang berperan hanya administrasi dan kepala perpus. Anggota tidak berperan. Administrasi ingin mencetak data anggota, nah ini kan menghasilkan laporan data anggota. Dia membutuhkan tabel anggota, jadi tabel anggota panahnya masuk. Ya, kemudian administrasi juga mengetikkan yang dicetak ini anggota. Selesai, jadi diserahkan kepada kepala perpus. Jadi kepala perpus ini tidak mengakses sistem, tapi hanya menerima hasil.
Kemudian buku juga sama, laporan data buku, tabel buku yang digunakan menghasilkan laporan data buku. Pinjam juga sama, ya. Si administrasi memasukkan data pinjam tanggal berapa yang ingin dilaporkan, apa bulan Agustus atau bulan Oktober, kemudian diberikan kepada kepala perpus. Demikian pembuatan diagram level 0. Jadi intinya ada input atau pendataan, ada output atau pembuatan laporan, dan ada proses atau transaksi di sini. Kebetulan pada proses perpustakaan ini, ya, pendataannya di sini 1, kemudian prosesnya ada 2, ya, pembuatan laporannya 1. Ini ya, mohon bisa dipahami. Nanti silahkan dibuat dari masing-masing tema yang sudah Anda miliki untuk dibuatkan diagram level 0 ini. Dasarnya dari diagram konteks yang kemarin. Baik, saya lanjutkan untuk pembuatan diagram level 1. Jadi ini adalah level 0. Sekarang level 1. Kapan level 1 itu dibuat? Level 1 itu dibuat kalau di dalam diagram level 0 ini masih bisa diurai. Contoh ini, pendataan anggota dan buku. Berarti ada berapa kegiatan? Karena ada dan ya, berarti pendataan anggota dan pendataan buku. Di sini ada 2 kegiatan. Contoh lagi, pembuatan laporan. Berapa kegiatan? Laporannya ada berapa? Oh, 3, berarti ada 3 kegiatan pembuatan laporan. Peminjaman? Oh, hanya 1, peminjaman buku saja. Pengembalian juga sama. Ya. Kok 1, Pak? Peminjamannya kan yang pinjam banyak. Iya, prosesnya hanya 1. Ya, 1 form yang digunakan untuk peminjaman buku untuk menangani banyak anggota yang pinjam. Tapi kalau di sini ini ada 2 ya, data buku dan data anggota. Membuat laporan data anggota, membuat laporan data buku maupun membuat laporan data pinjam ada 3 kegiatan. Baik, sekarang akan kita buat. Nah, yang akan kita buat ini adalah yang ini. Oke, kita buat. DFD level 1 proses pendataan. 1.1, nah karena tadi nomornya kan 1, pendataan anggota dan buku tadi dijadikan 1, sekarang dipecah jadi 2, pendataan anggota sendiri, pendataan buku sendiri. Kemudian siapa yang berperan? Nah, tadi yang berperan adalah anggota dan administrasi. Tabelnya apa saja? Tabel anggota dan tabel buku. Digambarkan dulu. Setelah itu tinggal memberi panah. Anggota memasukkan identitas anggota ke dalam proses ini, hasilnya disimpan di dalam tabel anggota. Setelah selesai pendataan, anggota mendapatkan kartu. Nah, kemudian dari administrasi mendapatkan informasi data anggota dan mungkin melakukan juga update ya. Ini penjabaran dari kegiatan pendataan anggota. Pendataan buku yang melakukan administrasi memasukkan data buku baru. Data buku ini tersimpan di tabel buku. Nah, tadi ini ya. Nah, saya kira cukup mudah untuk membuat level 1. Ya, jadi yang tadi dijabarkan saja. Selanjutnya, kita akan membuat DFD level 1 proses pembuatan laporan. Nah, tadi sudah saya jelaskan laporannya ada 3. Ya, laporan anggota, laporan buku, dan laporan pinjam. Oke, tabelnya apa saja? Nah, ini dia. Oke, kita pada saat membuat laporan anggota, yang buat nanti administrasi, ini belum muncul ya.
membutuhkan tabel anggota. Hasilnya diberikan kepada kepala perpus. Ini membuat laporan anggota. Pada saat membuat laporan buku juga sama, menggunakan tabel buku. Hasilnya diberikan kepada kepala perpus. Begitu juga membuat laporan pinjam atau peminjaman. Ya, membutuhkan tabel pinjam, hasilnya diberikan kepada kepala perpus. Jadi di sini tabelnya diproses, dibuatkan report, hasilnya diberikan ke kepala perpus. Yang membuat ini adalah bagian administrasi. Ya, yang membuat bagian administrasi. Ini adalah DFD lapor 1, proses pembuatan laporan. Kemudian yang peminjaman, karena tidak bisa diurai lagi, ya kalau diturunkan ke level 1, ya jadinya seperti ini. Nah, anggota masukkan data pinjam tersimpan di tabel pinjam. Administrasi bisa mantau dan meng-ACC. Data yang dibutuhkan anggota maupun data buku. Pengembalian saya kira juga sama, ya. Pengembalian saya kira juga sama. Nah, demikian tadi ya uraian lengkap tentang bagaimana membuat DFD level 0 dan level 1 dari studi kasus perpustakaan. Ya, awalnya dari konteks diturunkan ke level 0 seperti ini. Level 0 yang anggota diturunkan lagi ke level 1 seperti ini. Ya. Kemudian laporan juga diturunkan dan sampai pada peminjaman juga dipecah menjadi seperti ini. Oke, saya kira demikian penjelasan pembuatan perancangan sistem dengan menggunakan alat bantu DFD level. Ya. Semoga bisa memberikan tambahan wawasan dan bisa digunakan untuk merancang sebuah sistem informasi. Demikian, selamat berjumpa kembali, selamat siang, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.